dipecat, dipermalukan, dikeluarkan seperti tak pernah berjasa. Tak satu pun dari mereka sadar. Tanda tangan yang mereka remehkan pagi itu adalah awal dari runtuhnya investasi miliaran rupiah. Panas matahari sore menyinari kaca-kaca jendela menara megah abadi yang menjulang tinggi di kawasan bisnis Jakarta. Di lantai 25, suhu udara yang dingin dikondisikan oleh pendingin ruangan justru terasa menusuk tulang bagi Sarah. Ia baru saja duduk di kursi peserta rapat di ruang direksi yang mewah, berhadapan langsung dengan 5 pasang mata yang memandangnya tanpa keramahan. Alexander Tan, sang direktur utama, membuka rapat dadakan itu tanpa basa-basi. Kami sudah evaluasi performa tim Anda, Sarah. Hasilnya mengecewakan, ujarnya dengan suara datar namun penuh sengatan. Sarah mencoba membuka presentasi di layar proyektor untuk menjelaskan data triwulan terakhir. Tetapi Alexander langsung memotongnya dengan gelengan kepala. Data-data itu sudah tidak relevan. Visi yang Anda usung ketinggalan zaman. Tidak sejalan dengan ambisi perusahaan. Kata-kata itu diucapkan di hadapan semua direksi lain, termasuk beberapa kepala divisi yang turut diundang. Wajah Sarah terasa panas membara. Darahnya berdesir malu dan marah. Tangannya di bawah meja menggenggam pulpen bermerek mahal pemberian perusahaan. Mencengkeram begitu kuat hingga sendi jarinya memutih. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, mencari celah untuk membela diri, namun pandangan dingin Alexander membuat semua kata tertahan di kerongkongan. Dengan berat hati, tetapi untuk kepentingan perusahaan, efektif saat ini juga, Anda dinyatakan mengundurkan diri. Suara Alexander memecah kesunyian ruangan. Pengumuman itu begitu tiba-tiba dan kejam. Dijatuhkan tanpa proses klarifikasi ataupun hak membela diri sama sekali. Sarah hanya bisa terduduk diam, matanya menatap lurus ke depan, sementara di benaknya bergema satu kenyataan pahit. Namanya masih tercantum sebagai penanggung jawab utama dalam laporan keuangan audit internal dan 6 izin operasional kunci perusahaan di mata regulator. Mereka memecatnya, tetapi mereka lupa melepaskan tali hukum yang masih mengikatnya erat. Rasa kebingungan dan ketercengangan masih menyelimuti Sarah saat 2 petugas satpam berbadan tegap berdiri di samping mejanya di ruang terbuka lantai 20. Maaf Bu Sarah, kami diperintah untuk mengawal Ibu. Ibu punya waktu 15 menit untuk mengemas barang-barang pribadi. Ucap salah satu satpam itu dengan suara datar namun tegas. Suasana di ruangan kerja yang biasanya ramai dengan bunyi touch keyboard dan percakapan telepon tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua mata seolah tertuju padanya. Meski ketika ia membalas tatapan, satu persatu rekan-rekannya segera menunduk, pura-pura asyik menatap layar komputer mereka atau mengacak-acak berkas. Sarah mengambil napas pendek dan membuka laci mejanya yang luas. Tangannya yang sedikit gemetar mulai mengeluarkan barang-barang pribadi. Muk keramik bergambar kelinci, bingkai foto kecil berisi potret dirinya dan suami di pantai, beberapa buku catatan pribadi, serta alat tulis. Ia merogoh tas kerjanya dan dengan hati-hati memasukkan barang-barang itu satu persatu. Di tengah proses itu, sebuah bunyi bip pendek dari telepon selulernya menyadarkannya. Sebuah notifikasi dari grup aplikasi pesan internal perusahaan muncul dengan tulisan, Anda telah dikeluarkan dari grup tim operasional megah abadi. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mencoba menggeser kartu akses karyawan yang masih tersampir di tasnya menuju sensor di pintu ruang kerja. Tetapi lampu indikator tidak menyala hijau. Kartu itu sudah dimatikan dari sistem secara real-time. Ketika ia hampir selesai mengemas kotak terakhir, ia melihat dari balik sekat kaca bahwa asisten pribadi Alexander Tan, seorang wanita muda dengan blazer merah, sudah duduk santai di kursi ergonomis Sarah yang biasa ia pakai. Wanita itu sedang mengatur ulang posisi monitor dan meletakkan tasnya di atas meja. Pandangan itu seperti tamparan keras yang membuat Sarah cepat-cepat menutup kotak kardusnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada siapa saja, dengan kotak kardus terhimpit di pinggangnya, Sarah berjalan pelan menuju pintu lift. Langkah kakinya terasa berat di atas karpet tebal berwarna abu-abu. Bunyi langkahnya sendiri seolah terdengar bergema di lorong yang sunyi. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang menepuk bahunya. Hanya tatapan diam-diam dari balik sekat kaca yang mengiringi kepergiannya menuju lift. Beberapa jam setelah kepergian Sarah,
Ruang rapat eksekutif di lantai yang sama menjadi tempat berkumpulnya para pucuk pimpinan Megah Abadi Group. Suasana di dalam ruangan berpanel kayu mahoni itu jauh berbeda dari ketegangan sebelumnya. Alexander Tan duduk di kursi kepala meja panjang sambil menyeruput kopi dari cangkir porselen tipis. "Kita tidak perlu panik," ujarnya kepada para direksi yang duduk mengelilinginya. "Masalah administrasi itu urusan teknis yang bisa diatur. Izin-izin yang masih tercantum nama Sarah itu bisa kita pertahankan status quo-nya untuk sementara." Seorang direktur keuangan bernama Budi menyatakan kekhawatirannya dengan suara pelan. "Tetapi kalau regulator atau mitra bertanya, kita harus punya penanggung jawab teknis yang sah, Alex." Alexander hanya mengangkat bahu dengan sikap meremehkan. Sarah itu hanya seorang staf. Seorang pegawai bayaran. Kita adalah pemilik perusahaan. Legalitas perusahaan ada di tangan kita, bukan di tangan seorang mantan manajer yang baru saja kita keluarkan. Ia meletakkan cangkirnya dengan perlahan. "Fokus kita sekarang adalah negosiasi final dengan Global Sejahtera. Jangan sampai masalah kecil ini mengganggu proses due diligence mereka. Kita harus tampil solid dan penuh kepastian." Para direksi lain saling bertukar pandang, dan perlahan-lahan anggukan setuju mulai muncul. Mereka sepakat untuk menunda proses pengalihan dan pelaporan perubahan penanggung jawab izin ke regulator. Tim hukum internal diperintahkan untuk mempelajari celah-celah peraturan, sambil tetap menggunakan nama dan tanda tangan digital Sarah di dokumen-dokumen sementara jika diperlukan. Buat saja surat kuasa yang menyatakan Sarah memberikan kuasa kepada perusahaan, atau cari pengacara yang bisa membelokkan interpretasi peraturan, tambah Alexander dengan percaya diri. Mereka berpikir mereka sedang mengendalikan situasi dengan cerdik. Mereka yakin bahwa otoritas jabatan dan kekuasaan korporat mereka dapat mengatasi detail teknis hukum yang membosankan. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan untuk menunda dan memanipulasi fakta itu justru adalah jebakan yang mereka rancang sendiri dengan tangan mereka sendiri. Bom waktu administratif telah diaktifkan, dan detaknya mulai terdengar pelan di balik dinding-dinding mewah Menara Megah Abadi. 2 hari kemudian, tim due diligence dari Global Sejahtera tiba di kantor Megah Abadi. Mereka dipimpin oleh Alistair Croft, seorang pria berkacamata dengan sikap sangat metodis dan perfeksionis. Rapat berlangsung di ruang presentasi khusus. Alistair dengan teliti membolak-balik berkas fisik dan membuka folder digital di tabletnya. Matanya yang tajam tiba-tiba berhenti pada beberapa halaman dokumen. Jari telunjuknya menunjuk ke sebuah nama yang berulang kali muncul. "Siapa Sarah ini?" tanyanya dalam bahasa Inggris dengan logat British yang kental, memecah kesunyian ruangan. Nama ini muncul di 7 dokumen kunci yang kami periksa. Mulai dari izin lingkungan, izin pembuangan limbah, sertifikat kehalalan, hingga laporan tanggung jawab sosial perusahaan tahunan. Apakah dia kepala divisi legal atau penanggung jawab kepatuhan? Alexander Tan yang duduk di seberangnya segera menyunggingkan senyum tipis yang sudah ia latih sebelumnya. "Oh, Sir, dia adalah mantan manajer operasional kami, Tuan Croft. Itu hanya formalitas administrasi masa lalu saja. Kami sedang dalam proses memperbarui semua dokumen tersebut," jawabnya dengan nada santai. "Yang penting, tim inti kami yang saat ini menangani operasional adalah yang terbaik dan paling berpengalaman. Kami sudah menyiapkan semua backup dan sistem yang mulus untuk transisi." Alistair Croft tidak segera menanggapi. Ia mengangkat kepalanya dari tablet, menggeser kacamatanya, dan menatap Alexander secara langsung selama beberapa detik yang terasa lama. Matanya yang berwarna biru abu-abu itu seolah memindai setiap ekspresi di wajah Alexander, mencari celah ketidaksesuaian. Kerutan halus di dahinya menunjukkan bahwa keraguan mulai mengendap di pikirannya. Sebagai investor yang berpengalaman, ia tahu bahwa inkonsistensi dalam dokumen legal dan penanggung jawab operasional adalah lampu merah pertama yang tidak bisa diabaikan. "Saya melihat," ucapnya akhirnya, sambil membuat catatan kecil di buku notnya. Suaranya datar, tidak memberi petunjuk apapun. Alexander merasa sedikit tegang meski berusaha tetap tersenyum. Ia pikir ia telah melontarkan jawaban yang cukup mulus. Namun ia tidak bisa membaca pikiran Mr. Croft. Di balik sikap profesional yang tenang,
Benak Alistair Croft sudah mulai mencatat poin ini sebagai bahan verifikasi mandiri. Detak bom waktu yang dipasang oleh kelalaian megah abadi mulai terdengar lebih keras, mengirim getaran pertama yang dirasakan oleh pihak luar. Malam hari di sebuah apartemen sederhana di kawasan Jakarta Selatan. Sarah duduk sendirian di depan standing desk di ruang kerjanya yang kecil. Hanya lampu meja yang menyinari wajahnya yang terlihat lelah namun penuh tekad. Di layar laptopnya terbuka sebuah dokumen surat resmi yang ia susun dengan hati-hati sepanjang hari. Setiap kata dipilih dengan presisi. Setiap kalimat dibangun berdasarkan pasal-pasal peraturan yang ia hafal di luar kepala. Surat itu ditujukan kepada 3 pihak. Direksi Megah Abadi Group, kementerian terkait sebagai regulator, serta 1 salinan untuk arsip pribadinya. Isinya dingin, profesional, dan dirancang untuk memutus semua ikatan hukum secara sepihak. Pertama, ia secara resmi menyatakan pengunduran diri dari semua posisi dan tanggung jawab di Megah Abadi Group, dengan menekankan bahwa pemecatan sebelumnya tidak diikuti dengan proses serah terima yang sah. Kedua, ia secara tegas mencabut semua kuasa hukum dan surat kuasa apapun yang pernah ia tanda tangani yang memberikan wewenang kepada perusahaan atau perwakilannya untuk bertindak atas namanya. Ketiga, ia memberitahukan kepada regulator tentang perubahan statusnya dan menegaskan bahwa mulai tanggal surat tersebut, ia tidak lagi bertanggung jawab atas kepatuhan dan operasional yang tercantum dalam izin-izin atas namanya. Jarinya melayang di atas tombol trackball. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali penghinaan di ruang rapat, tatapan menghindar rekan-rekan, dan rasa ketidakadilan yang menggerogoti hatinya. Sebuah tetes air mata akhirnya jatuh, mendarat tepat di sisi trackball laptopnya, membasahi permukaan aluminium. Namun air mata itu bukan tanda penyesalan atau kelemahan. Itu adalah pelumas terakhir bagi sebuah keputusan yang telah matang. Dengan gerakan mantap, jari telunjuknya menekan tombol kirim. Surat elektronik itu terkirim ke 3 tujuan dalam sekejap. Suara notifikasi pengiriman yang ringan seolah menjadi titik awal babak baru. Di kamar yang sunyi itu, Sarah menatap layar yang kini menunjukkan kotak outbox kosong. Perasaan campur aduk membanjiri dirinya. Ada kelegaan, ada ketakutan, tetapi yang paling dominan adalah sebuah tekad baja. Tindakan ini bukanlah bentuk penyerahan diri. Ini adalah sebuah deklarasi perang yang dilakukan dalam kesunyian total, dengan senjata bernama prosedur dan kepatuhan hukum. Kekacauan pertama yang tidak terduga terjadi di kantor divisi hukum Megah Abadi Group. Malam itu, staf muda bernama Fajar dengan panik menatap layar komputernya yang memantulkan pesan kesalahan berwarna merah. Sebuah dokumen krusial untuk penarikan dana tahap pertama dari investor global sejahtera, senilai $2 juta, tertahan di sistem e-signature internal. Ada masalah. System error. Signature not authorized. Teriaknya, menarik perhatian seluruh tim hukum yang sedang lembur. Kepala divisi hukum, Rendra, segera bergegas menghampiri. Dengan cepat ia mencoba beberapa troubleshooting standar, mulai dari login ulang hingga mencoba akun administrator. Hasilnya sama. Sistem penandatanganan digital perusahaan yang terintegrasi secara ketat hanya mengakui 1 tanda tangan kriptografi untuk dokumen kelas ini, milik Sarah. Tidak ada override yang berfungsi. Rendra segera menelepon Alexander Tan yang sedang berada di sebuah jamuan makan. Mas, sistem tidak mau menerima tanda tangan lain untuk dokumen global sejahtera. Sistemnya mengunci, hanya menerima tanda tangan digital Sarah. Lapor Rendra dengan suara berusaha tenang. Di ujung telepon, Alexander mendengus kesal. Itu cuma bug atau glitch di sistem. Perintahkan tim IT untuk membobolnya atau bypass. Itu cuma urusan teknis. Pekiknya, menolak mengakui esensi masalah. Tim IT dikerahkan sepanjang malam. Mereka mencoba segala cara, tetapi sistem keamanan yang dulu dirancang dengan sangat ketat atas rekomendasi Sarah sendiri, untuk mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan, kini berbalik menjadi penjara yang kokoh. Setiap upaya bypass justru memicu peringatan keamanan dan mengunci akses sementara. Mereka berusaha memaksa, tetapi teknologi tidak mengenal paksaan. Yang mereka hadapi bukan sekadar bug perangkat lunak. Itu adalah sebuah penjaga yang setia pada prosedur hukum, sebuah sistem yang menjamin bahwa hanya penanggung jawab sah yang bisa mengesahkan komitmen finansial perusahaan.
Hukum yang mereka abaikan kini dijalankan dengan taat oleh mesin yang mereka bayar. 3 hari setelah kebuntuan sistem, sebuah surat resmi yang dikirim melalui kurir khusus tiba di resepsionis utama Menara Megah Abadi. Amplopnya tebal dan bermaterai. Staf administrasi segera membawanya ke meja Alexander Tan. Dengan gerakan kasar Alexander menyobek amplop itu. Isinya adalah sebuah surat bermeterai dan bercap basah resmi dari kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan industri. Bahasa yang digunakan sangat formal dan tajam. Intinya jelas. Berdasarkan laporan perubahan status yang kami terima, kami meminta klarifikasi tertulis dan dokumen pendukung mengenai status penanggung jawab teknis untuk izin lingkungan hidup operasional dan izin pembuangan limbah B3 nomor tercantum, yang masih tercantum atas nama Sarah. Klarifikasi harus disampaikan dalam waktu 10 hari kerja. Surat itu adalah respons langsung dari regulator setelah menerima surat pemberitahuan dari Sarah seminggu sebelumnya. Alexander membacanya sekali lagi, lalu melempar surat itu ke atas meja Rendra yang telah dipanggil masuk. Ini adalah gangguan birokrasi. Mereka cuma butuh surat penjelasan. Gerutunya. Rendra, suruh tim hukummu untuk draft sebuah surat yang bagus. Buat cerita yang meyakinkan bahwa Sarah masih memberikan kuasa penuh kepada perusahaan, atau bahwa kami sedang dalam proses pengalihan yang mulus. Tambahkan jargon-jargon hukum yang ribet. Rendra mengambil surat itu dengan ragu. Alex, ini regulator. Mereka punya database sendiri dan bisa melakukan pemeriksaan mendadak. Apa tidak lebih baik kita mulai proses pengalihan izin yang benar-benar sah? Tanyanya hati-hati. Tidak ada waktu untuk proses ribet itu, potong Alexander. Fokus kita adalah menjaga kepercayaan investor. Urusan dengan pemerintah bisa diakali. Mereka bukan anak buah kita, tapi kita bisa atur dengan pendekatan yang tepat. Ia masih percaya bahwa pengaruh dan kemampuan bernegosiasi dapat mengakali prosedur tetap. Ia tidak melihat bahwa surat cap merah itu adalah tanda pertama bahwa dinding kokoh birokrasi mulai bergerak. Dan waktu yang awalnya terasa panjang kini mulai menjepit dengan sangat cepat. Tekanan yang berasal dari dua arah, kebuntuan internal dan permintaan regulator, akhirnya bocor hingga ke telinga yang paling tidak ingin mendengarnya, Alistair Croft di London. Tim Due Diligence Global Sejahtera yang masih melakukan pemantauan pasca survei mendapatkan informasi mengenai surat dari regulator melalui sumber mereka di Jakarta. Mereka juga menangkap isu tentang kebuntuan tanda tangan digital. Bagi Alistair, dua hal ini adalah korelasi yang sangat berbahaya. Pagi hari waktu Jakarta, sebuah surel dengan header resmi Global Sejahtera mendarat di inbox Alexander Tan dan tim negosiasinya. Subjeknya singkat, Activation of Material Change Clause Investment Agreement Ref. MA 774. Isinya lugas dan tanpa basa-basi. Disebutkan bahwa berdasarkan klausul perubahan material dalam perjanjian, ketidakpastian mengenai kepemimpinan operasional dan penanggung jawab hukum yang sah telah terpenuhi. Sebagai konsekuensinya, dana tahap pertama sebesar 10 juta dolar Amerika yang seharusnya ditransfer ke rekening escrow bersama, kini ditahan secara penuh di pihak Global Sejahtera hingga ketidakpastian itu terselesaikan. Hampir bersamaan dengan surel tersebut, telepon satelit khusus di meja Alexander berdering. Suara Alistair Croft terdapat di ujung sana. Dingin dan datar seperti membaca laporan cuaca. Tuan Tan, saya percaya Anda telah menerima surel kami. Situasi ini sangat serius. Kami membutuhkan kepastian hukum yang tidak terbantahkan mengenai siapa penanggung jawab operasional dan legal di Megah Abadi dalam waktu 48 jam ke depan. Jika tidak, kami akan terpaksa menganggap ini sebagai breach of contract dan melanjutkan langkah hukum untuk pembatalan perjanjian. Sebelum Alexander sempat memberikan penjelasan panjang, telepon sudah ditutup. Alexander yang mendengar deadline itu merasa dunia berputar. Ia segera memencet tombol intercom dan memerintahkan semua direksi untuk segera masuk ke ruang rapat darurat. Dalam waktu 5 menit, ruangan yang biasanya dipenuhi oleh kepercayaan diri itu kini dipenuhi wajah-wajah pucat dan bingung. Suasana kepanikan mulai merayap. Mereka baru menyadari bahwa tali penyelamat dari investor bukan hanya telah berhenti ditarik, tetapi kini justru mulai diikatkan ke ancor untuk ditinggalkan. Setiap detik dari 48 jam itu berdetak seperti bom waktu di telinga mereka.
Kantor Departemen Sumber Daya Manusia di lantai 18 Megah Abadi Group menjadi pusat kepanikan dalam 10 hari setelah surat Sarah terbaca. Kepala HR bernama Laras dengan keringat dingin di pelipisnya memimpin rapat darurat bersama tim rekrutmennya. Mereka telah memposting lowongan untuk posisi penanggung jawab operasional dan kepatuhan di semua portal pencarian kerja premium. Puluhan lamaran memang berdatangan. Namun setiap kali kandidat yang memenuhi syarat teknis diundang untuk wawancara akhir, pertanyaan yang sama selalu muncul. Bisakah kami tahu alasan pergantian posisi ini? Mengapa Sarah yang sangat kompeten itu pergi? Tanya seorang kandidat pria berusia 40-an yang berpengalaman di perusahaan multinasional. Tim HR telah menyiapkan jawaban standar tentang pergantian arah strategis, tetapi nada dan ekspresi mereka yang kaku justru memicu kecurigaan. Salah seorang kandidat wanita bahkan melakukan riset kecil-kecilan melalui jaringan profesionalnya. Ia mendapat cerita dari seorang mantan karyawan Megah Abadi tentang pemecatan Sarah yang tidak manusiawi di depan umum. Saat sesi wawancara berikutnya, wanita itu berdiri di tengah ruangan setelah mendengarkan penjelasan tim HR. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi dingin. "Saya menarik diri dari proses ini," ucapnya dengan suara tegas. "Saya tidak tertarik bekerja di perusahaan yang memperlakukan seorang profesional seperti Sarah dengan cara seperti itu. Budaya seperti itu adalah lampu merah besar bagi saya." Setelah wanita itu keluar dengan langkah cepat, ruangan menjadi sunyi. Laras hanya bisa menatap kosong ke dinding. Kandidat lain yang sudah lolos seleksi akhir dan akan menerima surat penawaran kerja tiba-tiba membatalkan komitmennya melalui telepon, dengan alasan yang kurang lebih sama. Reputasi perusahaan sedang buruk di kalangan profesional senior. Semua jalan seolah buntu. Mereka tidak hanya mencari pengganti untuk sebuah jabatan, tetapi mereka mencoba mengganti sebuah fondasi yang dibangun bertahun-tahun dengan kepercayaan dan kompetensi. Mereka baru menyadari bahwa reputasi perusahaan yang mereka pikir kokoh ternyata sangat rapuh. Setiap penolakan dari kandidat potensial adalah sebuah palu godam yang menghantam citra Megah Abadi. Bumerang yang mereka lempar dengan semena-mena memperlakukan Sarah akhirnya kembali mengenai mereka sendiri dengan kekuatan yang berlipat ganda. Waktu terus berjalan sementara kursi penanggung jawab itu tetap kosong, dan setiap detik yang berlalu adalah utang yang harus dibayar dengan ketidakpastian. Sementara kekacauan melanda menara Megah Abadi, di apartemennya yang sederhana Sarah justru menemukan ritme dan ketenangan baru. Ia tidak menghabiskan waktu untuk mengeluh di media sosial atau menceritakan kekesalannya kepada teman-teman lama. Setiap pagi setelah sarapan, ia masuk ke ruang kerja kecil di apartemennya dan mulai menyusun ulang hidup profesionalnya. Ia membuka sebuah file digital yang berisi semua portofolio kerjanya selama ini, presentasi prestasi yang memenangkan proyek, sertifikat kelulusan pelatihan kepatuhan internasional, surat penghargaan dari regulator, dan bahkan catatan mail ucapan terima kasih dari klien. Semua ia kumpulkan dan susun rapi dalam sebuah folder digital baru. Kemudian ia mengambil tas kerjanya dan pergi ke kantor seorang notaris kenalan lamanya di kawasan Menteng. Di ruang konsultasi yang tenang, ia menjelaskan maksudnya dengan jelas. "Saya ingin mendirikan sebuah firma konsultan sendiri, Pak. Fokus pada governance, compliance, dan manajemen izin," ucap Sarah sambil menyerahkan berkas-berkas persiapan. Notaris itu, seorang pria sepuh yang berpengalaman, mengangguk pelan sambil melihat rekam jejak Sarah di dokumen-dokumen tersebut. "Ini dasar yang sangat kuat. Sarah, Anda punya kredibilitas yang langka," katanya. Kunjungan ke notaris itu diulangi beberapa kali untuk membahas detail akta pendirian dan struktur usaha. Suatu malam, di ruang keluarga apartemennya yang sempit, Sarah duduk berhadapan dengan suaminya Danar. "Aku sudah putuskan, Dar. Aku akan mendirikan perusahaan sendiri," ucap Sarah dengan suara lembut namun mengandung baja. Danar yang selama ini mendukung penuh mengambil kedua tangan Sarah dan memeluknya. "Aku percaya padamu. Lebih percaya daripada mereka yang di menara mewah itu." Saat itu, di matanya yang selama beberapa minggu terakhir sering terlihat sedih dan kecewa, kini muncul kembali cahaya yang berbeda. Bukan cahaya kenaifan, tetapi api tekad yang menyala-nyala. Api itu disulut oleh pengkhianatan, namun dijaga oleh keyakinan akan kemampuannya sendiri. Setiap dokumen yang ia persiapkan,
Setiap konsultasi dengan notaris, setiap dukungan dari suami, adalah kayu bakar yang membuat api tekadnya membara semakin terang. Ia tidak lagi melihat ke belakang dengan sakit hati yang melumpuhkan. Ia kini memandang ke depan, membayangkan sebuah entitas baru yang akan ia bangun dengan namanya sendiri, dengan prinsipnya sendiri, dan dengan integritas yang tak akan pernah lagi ia kompromikan untuk siapapun. Gelombang dampak dari kekosongan posisi penanggung jawab di Megah Abadi mulai menerjang dengan kekuatan penuh. Telepon di meja kepala divisi penjualan berdering tak henti. Itu adalah perwakilan dari PT Bumi Karya Sentosa, salah satu klien strategis yang menyumbang 20% pendapatan operasional perusahaan. Kami perlu konfirmasi ulang soal sertifikasi kelayakan proyek yang sedang berjalan. Suara di telepon terdengar resmi namun penuh pertanyaan. Informasi yang beredar mengatakan bahwa penanggung jawab sertifikasi itu sudah tidak lagi di Megah Abadi. Benarkah? Upaya menenangkan klien dengan janji bahwa tim lain yang menangani tidak berhasil. 2 hari kemudian, surat resmi datang menginformasikan bahwa mereka menghentikan sementara kerjasama dan memindahkan pekerjaan ke kompetitor. Hanya berselang beberapa jam, klien besar kedua juga menyusul dengan alasan yang serupa, ketidakpastian legal dan kekhawatiran akan kontinuitas pekerjaan. Di ruang rapat direksi, Kepala Divisi Keuangan melaporkan kabar buruk lainnya. Bank Sentral dan 2 bank mitra utama kita mulai mengetatkan syarat. Mereka meminta surat jaminan dan klarifikasi tertulis tentang struktur kepemimpinan operasional kita sebelum melanjutkan fasilitas kredit, ujarnya dengan suara gugup. Namun di tengah kekacauan yang mulai meluas itu, narasi yang beredar di kalangan internal justru menyalahkan satu pihak. Di pantry lantai 20, sekelompok karyawan berbisik-bisik sambil mencuri pandang ke sekeliling. Semua ini gara-gara Sarah yang tidak profesional, ucap seorang staf junior dengan nada menyalahkan. Dia pergi tanpa handover yang jelas dan meninggalkan kekacauan. Gosip itu dengan cepat menyebar, didorong oleh rasa panik dan keinginan untuk mencari kambing hitam. Alexander Tan sendiri, dalam rapat internal terbatas, masih mempertahankan sikap arogannya. Ini semua adalah ujian kesetiaan, katanya pada para manajer. Mereka yang pergi adalah pengkhianat, dan masalah yang mereka tinggalkan hanya sementara. Ia menolak untuk melihat bahwa akar masalahnya adalah kesalahan manajemen dan penghinaan yang mereka lakukan sendiri. Arogansi telah membuat telinga mereka tuli terhadap kebenaran yang berteriak dari setiap surat klien yang mundur dan setiap telepon dari bank yang mempertanyakan kredibilitas. Mereka masih menyangka bahwa menara mereka dapat bertahan hanya dengan kemauan dan jabatan, sementara fondasi hukum dan kepercayaan telah terkikis habis. Dalam waktu yang relatif singkat, semua persiapan administratif yang dilakukan Sarah membuahkan hasil konkret. Dengan menggunakan modal dari pesangon yang ia terima, yang ironisnya diberikan oleh Megah Abadi, ia menyewa sebuah ruang kantor kecil tapi fungsional di sebuah kawasan bisnis yang sedang berkembang. Ruangan itu ia cat sendiri dengan warna putih terang dan abu-abu muda, menciptakan kesan bersih dan profesional. Di hari pendirian resmi, Sarah berdiri di depan pintu kaca kantornya sambil memegang sebuah plakat yang terbuat dari kayu jati. Terpampang jelas di plakat itu tulisan, Global Advisory, dengan font yang elegan dan sederhana di bawahnya tertulis, Sarah, Principal. Dengan bantuan suaminya Danar, ia memasang plakat tersebut dengan kokoh di dinding resepsionis. Prinsip dasar perusahaan barunya ia tetapkan dengan jelas dan ia tulis di buku catatan visinya. 1 klien, 1 tanggung jawab, transparansi mutlak. Ini adalah reaksi langsung terhadap pengalamannya yang pahit di Megah Abadi di mana tanggung jawab tersebar dan disembunyikan. Ia memutuskan untuk mengurus sendiri setiap langkah perizinan usahanya. Dari surat izin tempat usaha hingga izin operasional konsultan, ia hadir sendiri di dinas-dinas terkait dengan dokumen lengkap. Petugas pemerintahan yang melayani seringkali mengenalinya dari reputasinya sebelumnya dan prosesnya berjalan lancar. Di kantor barunya yang masih sepi, Sarah duduk di belakang meja kerjanya yang masih baru. Di hadapannya hanya ada sebuah laptop, sebuah printer multifungsi, dan setumpuk kartu nama yang masih segar dari printer. Tidak ada kemewahan, tidak ada staf yang banyak, tidak ada nama besar grup perusahaan di belakangnya. Yang ada hanyalah integritas pribadinya yang ia jadikan merek utama. Setiap kali ia menatap plakat di dinding,
Ia diingatkan bukan pada kemenangan atas mantan perusahaannya, tetapi pada tanggung jawab besar yang kini sepenuhnya berada di pundaknya sendiri. Ia membangun bukan dari keinginan untuk balas dendam, tetapi dari kebutuhan untuk menciptakan sebuah entitas yang tidak akan pernah memperlakukan manusia dan aturan dengan seenaknya. Proses perizinan untuk Global Advisory berjalan dengan kecepatan yang mengejutkan bahkan bagi Sarah sendiri. Dalam waktu kurang dari 2 minggu kerja, semua dokumen yang ia ajukan sudah mendapatkan persetujuan dan cap resmi dari instansi terkait. Pada hari ia mengambil izin usaha tetap dari kantor dinas perizinan terpadu, petugas di loket yang melayaninya tersenyum ramah. "Proses ibu sangat lancar ya," ucap petugas wanita itu sambil menyerahkan selembar dokumen resmi. "Rekam jejak ibu di sistem kami bersih dan lengkap. Tidak ada catatan pelanggaran sama sekali. Ini sangat membantu proses verifikasi." Sarah menerima dokumen itu dengan kedua tangan dan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa kata-kata, "rekam jejak bersih," itu adalah buah dari tahun-tahun kerjanya yang penuh disiplin dan taat aturan. Keironisan situasi terasa sangat tajam ketika pada hari yang hampir bersamaan, berita internal dari koneksinya yang masih bekerja di Megah Abadi menyampaikan kabar buruk. Izin operasi utama Megah Abadi Group untuk proyek-proyek infrastrukturnya justru mendapatkan surat penangguhan sementara dari regulator. Penangguhan itu dikeluarkan karena adanya laporan perubahan penanggung jawab yang tidak dilaporkan secara resmi dan adanya ketidakjelasan dalam dokumen tanggung jawab hukum. Sementara Sarah dengan perusahaan barunya yang masih bayi mendapat angin segar dan restu resmi dari negara, raksasa korporat tempat ia dulu berbakti justru terperosok dalam masalah birokrasi yang mereka anggap remeh. Keadilan birokrasi pada akhirnya berbicara dengan bahasa yang objektif. Sistem tidak memandang seberapa besar menara kantor perusahaan atau seberapa megah lobinya. Sistem hanya membaca data, rekam jejak, dan kelengkapan administrasi. Global Advisory dengan 1 orang direktur dan modal terbatas dinilai layak beroperasi. Megah Abadi Group dengan aset triliunan rupiah dan jaringan luas justru dihentikan sementara, karena mengabaikan fondasi hukum yang paling dasar. Pelajaran itu terpampang nyata. Dalam tata kelola modern, kepatuhan bukanlah beban, tetapi justru sayap yang membawa suatu entitas terbang dengan aman. Jaringan profesional di dunia governance dan investasi bergerak sangat cepat dan saling terhubung. Kabar tentang pendirian Global Advisory oleh Sarah yang memiliki rekam jejak bersih tidak luput dari perhatian Alistair Croft. Ia mendapatkan informasi ini bukan melalui carrier resmi, tetapi dari percakapan informal dengan seorang konsultan independen yang juga berbasis di Jakarta. Konsultan itu menyebutkan bahwa Sarah yang dulu dari Megah Abadi telah membuka praktek sendiri dan reputasinya sangat solid di mata regulator. Informasi itu langsung menarik perhatian Alistair yang masih memiliki pertanyaan besar tentang kekacauan di Megah Abadi. Suatu pagi, Sarah yang sedang memeriksa surel di kantor barunya mendapatkan pesan masuk yang tidak terduga. Pengirimnya adalah Alistair Croft dari Global Sejahtera. Isi pesannya singkat, profesional, tetapi penuh dengan makna tersirat. "Kepada Ibu Sarah, saya harap Anda dalam keadaan baik. Saya mendapat informasi bahwa Anda telah memulai sebuah venture baru. Apakah ada kemungkinan bagi kita untuk bertemu secara informal? Mungkin untuk minum kopi. Dalam waktu dekat, saya berada di Jakarta hingga akhir pekan. Hormat saya, Alistair Croft." Sarah membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdebar sedikit, tetapi bukan karena gugup. Ini adalah sinyal. Sebuah pintu yang mungkin terbuka. Ia membalas dengan kalimat yang sama-sama singkat dan profesional, menyetujui pertemuan dan menawarkan sebuah hotel netral di kawasan segitiga emas sebagai lokasi. Ia sengaja memilih tempat yang tidak berafiliasi dengan Megah Abadi maupun kantornya yang baru, untuk menjaga kesan netralitas dan profesionalisme. Pertemuan ini diatur tanpa agenda resmi, tanpa janji bisnis, tetapi kedua belah pihak tahu bahwa percakapan di atas meja kopi itu bisa menjadi titik balik yang menentukan banyak hal. Tarian baru antara investor yang cermat dan profesional yang berintegritas akan segera dimulai. Pertemuan informal itu berlangsung di lounge sebuah hotel berbintang 5 yang sunyi dan elegan. Sarah datang tepat waktu dengan membawa sebuah tablet berisi presentasi ringkas tentang Global Advisory dan sebuah folder berisi portofolio fisik.
Alistair Croft sudah duduk menunggu di sebuah sofa empuk dekat jendela. Setelah salam dan basa-basi singkat tentang cuaca Jakarta, Alistair langsung menyentuh inti. "Ceritakan pada saya tentang venture baru Anda ini," pintanya dengan nada datar namun penuh perhatian. Sarah tidak perlu diminta dua kali. Ia menjelaskan visi Global Advisory dengan jelas, struktur usaha yang transparan, dan fokus pada layanan kepatuhan yang mendalam. Ia membuka tabletnya dan menunjukkan beberapa case study hipotetis yang didasarkan pada pengalaman nyatanya, tanpa menyebut nama klien atau melanggar konfidensialitas. Yang paling menarik perhatian Alistair adalah bagaimana Sarah secara sukarela menjelaskan sistem checks and balances yang ia bangun dalam firmanya untuk mencegah konflik of interest. Alistair mengamati setiap gerak-gerik Sarah. "Anda tidak terlihat pahit," ucapnya tiba-tiba, memotong penjelasan teknis. "Setelah semua yang terjadi di perusahaan lama Anda." Sarah berhenti sejenak. Ia menatap mata Alistair dengan tenang. "Saya hanya berurusan dengan fakta dan data, Tuan Croft, bukan dengan perasaan," jawabnya dengan suara yang mantap. Amarah dan kekecewaan adalah luksuri yang tidak bisa ditagihkan kepada klien. Yang bisa saya tawarkan adalah kejelasan, kepatuhan, dan jaminan bahwa semua yang saya tanda tangani adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Jawaban itu seolah menyelesaikan sebuah teka-teki di benak Alistair. Di hadapannya duduk seorang profesional yang memahami bahwa integritas adalah aset yang lebih berharga daripada balas dendam. Saat itu juga, di dalam hati Alistair yang selalu kalkulatif, sebuah keputusan penting mulai mengkristal. Ia mungkin belum menandatangani kontrak apapun, tetapi arah angin kepercayaan telah jelas berubah. Pertemuan yang dingin dan sangat profesional ini justru menjadi momen di mana sebuah arus besar mulai berbelok, meninggalkan sebuah menara yang rapuh menuju fondasi baru yang kokoh. Pukulan final yang selama ini ditakuti akhirnya tiba dengan dinginnya presisi bisnis. Pada sebuah pagi yang cerah di Jakarta, sekretaris pribadi Alexander Tan dengan tangan gemetar mengetuk pintu ruang kerjanya dan masuk tanpa menunggu jawaban. Di tangannya terdapat selembar kertas hasil print dari surel yang baru saja masuk. Wajah sekretaris itu pucat pasi. "Dari London, Pak." "Dari Global Sejahtera," ucapnya dengan suara bergetar. Alexander meraih kertas itu. Huruf-huruf hitam di atas kertas putih terasa seperti pisau yang menusuknya langsung. Bunyinya jelas dan tidak memberi ruang tawar-menawar. "Kami dengan ini menarik diri dari perjanjian investasi dengan Megah Abadi Group, efektif segera." Alasan yang dicantumkan sederhana namun mematikan. Unresolved Legal and Compliance Risk. Tidak ada penjelasan panjang lebar. Tidak ada negosiasi. Hanya pernyataan fakta bahwa risiko hukum dan kepatuhan yang belum terselesaikan telah melampaui ambang batas yang bisa diterima oleh sebuah institusi keuangan global yang berhati-hati. Alexander membaca ulang kalimat itu beberapa kali, seolah tidak percaya. Napasnya tersengal-sengal. Tangannya yang memegang kertas mulai gemetar dengan hebat. Pandangannya berkunang-kunang dan seluruh ruangan mewah yang selama ini menjadi simbol kekuasaannya tiba-tiba terasa berputar. Lututnya terasa lemas. Ia harus berpegangan pada tepi meja kerjanya yang besar dari kayu jati agar tidak terjatuh. Impiannya tentang ekspansi besar-besaran, tentang mengubah Megah Abadi menjadi konglomerat internasional, tentang meninggalkan warisan bisnis yang megah, semuanya menguap dalam sekejap. Imperium yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini retak dengan cara yang paling telak, ditinggalkan oleh mitra yang paling dihormatinya. Surat elektronik pendek itu lebih efektif daripada gugatan hukum apapun. Itu adalah vonis dari pasar modal global bahwa Megah Abadi tidak lagi layak dipercaya. Alexander terhuyung dan jatuh terduduk di kursi kulitnya, menatap kosong ke arah jendela dengan pemandangan kota yang dulu ia rasakan sebagai kerajaannya. Beberapa hari setelah keputusan dramatis dari London, Alistair Croft mengajak Sarah makan malam di sebuah restoran fine dining yang tenang. Makan malam ini berbeda dari pertemuan kopi mereka sebelumnya. Nuansanya lebih formal, namun masih terasa sangat profesional. Setelah hidangan pembuka disantap, Alistair meletakkan sendok dan garpunya dengan rapi. Ia menatap Sarah dengan serius. Global Sejahtera telah secara resmi mengakhiri keterlibatannya dengan Megah Abadi Group, ucapnya, menyampaikan fakta tanpa emosi. Namun,
Minat kami pada pasar Indonesia dan pada proyek-proyek dengan tata kelola yang baik tetap tinggi. Ia kemudian mengambil sebuah folder kulit tipis dari samping kursinya. Kami telah melakukan penilaian internal. Kami percaya ada kebutuhan akan mitra lokal yang benar-benar memahami lanskap regulasi dan memiliki integritas tanpa celah. Ia menyerahkan folder itu kepada Sarah. Global Sejahtera ingin menjadi klien pertama Global Advisory. Kami membutuhkan mitra yang bersih untuk membantu kami menavigasi investasi baru di Indonesia. Apakah Anda tertarik? Sarah menerima folder itu. Ia tidak langsung membukanya. Di dalam dirinya mungkin ada gelembung kecil kelegaan atau kepuasan, tetapi tidak ada satupun yang terpancar di wajahnya. Ia tidak tersenyum lebar, tidak terlihat euforia. Ini bukan momen kemenangan pribadi atas mantan majikannya. Ini adalah tawaran bisnis serius yang lahir dari penilaian risiko yang dingin. Sarah mengangguk pelan. Ekspresinya tetap tenang dan komposit. Saya akan meminta tim saya untuk menyiapkan draft perjanjian kerjasama dan scope of work yang detail untuk ditinjau oleh tim hukum Anda. Jawabnya dengan suara yang datar dan dapat diandalkan. Tidak ada perayaan. Tidak ada ucapan terima kasih yang berlebihan. Hanya pengakuan profesional bahwa sebuah babak baru telah dimulai. Makan malam dilanjutkan dengan pembicaraan tentang tenggat waktu dan mekanisme komunikasi, menunjukkan bahwa hubungan ini dari awal dibangun di atas fondasi ekspektasi yang jelas dan saling menghormati. Kantor Direktur Utama di Menara Megah Abadi yang biasanya dipenuhi dengan rapat dan aktivitas kini terasa seperti sebuah mausoleum. Alexander Tan duduk sendirian di balik mejanya yang kosong. Semua berkas penting telah disita oleh tim investigasi internal yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Lampu-lampu di ruangan itu sebagian dimatikan, hanya meninggalkan cahaya senja yang suram masuk dari jendela panorama. Pandangannya tertuju pada sebuah figura foto di ujung meja. Foto itu diambil 3 tahun lalu di sebuah acara penghargaan industri. Dalam foto itu, Sarah dengan gaun formal berdiri di sampingnya, memegang piala penghargaan untuk kategori tata kelola perusahaan terbaik. Wajah Sarah di foto itu penuh dengan semangat dan kebanggaan yang tulus untuk perusahaan. Alexander mengangkat figura itu, menyeka debu tipis di kacanya dengan ujung jari. Kita sudah membunuh angsa yang bertelur emas kita sendiri, bisiknya pada ruangan yang kosong. Suaranya serak dan penuh dengan beban yang tiba-tiba ia rasakan begitu berat. Penyesalan itu datang seperti gelombang pasang, menerpa dan menenggelamkannya. Ia menyesal bukan karena perusahaan jatuh, tetapi karena ia baru sekarang menyadari kesalahan fatal persepsinya. Ia selalu mengira bahwa kekuasaan dan jabatanlah yang membuat perusahaan kuat. Ia mengira Sarah bisa diganti seperti mengganti sebuah onderdil mesin. Namun kini ia paham, yang mereka pecat bukan sekadar seorang manajer atau karyawan. Yang mereka usir adalah fondasi legal, rekam jejak bersih, dan otoritas profesional yang menjadi tulang punggung kepercayaan mitra dan regulator. Tanpa fondasi itu, seluruh struktur korporasi yang megah hanyalah rumah kartu. Penyesalan itu datang terlambat dan terlalu mahal. Ia tidak bisa mengembalikan Sarah. Ia tidak bisa menarik kembali kata-kata penghinaan di ruang rapat. Ia hanya bisa duduk di tengah runtuhan karir dan reputasinya sendiri, menyadari bahwa keangkuhan adalah penyakit yang paling mahal biaya pengobatannya. Senja pun berakhir, dan kegelapan sepenuhnya menyelimuti ruangan dan dirinya. Kantor Global Advisory di pagi hari diterangi sinar matahari yang hangat melalui jendela kaca berukuran besar. Tidak ada kemeriahan, tidak ada keramaian. Hanya Sarah dan seorang perwakilan dari Global Sejahtera yang hadir, didampingi oleh seorang notaris independen. Di atas meja rapat sederhana terhampar naskah perjanjian kerjasama jangka panjang. Sarah dengan teliti membaca setiap klausul untuk terakhir kalinya sebelum mengambil pena berkualitas yang telah ia beli khusus untuk momen seperti ini. Dengan gerakan yang tenang dan pasti, ia membubuhkan tanda tangannya di atas garis yang telah ditentukan. Suara gesekan pena di atas kertas terasa nyaring di ruangan yang hening. Notaris kemudian membubuhkan cap dan tanda tangannya sebagai saksi, mengesahkan ikatan hukum baru itu. Di sudut ruangan, sebuah televisi layar datar kecil menyala dengan volume pelan.
Layarnya menampilkan berita ekonomi yang menyebutkan bahwa Megah Abadi Group akan merumahkan 30% karyawannya sebagai langkah efisiensi pasca kegagalan investasi besar. Sarah mengangkat pandangan sejenak ke arah televisi, lalu kembali menatap dokumen di hadapannya. Suaminya Danar yang hadir sebagai pendamping memeluk bahunya dengan lembut. "Kamu menang," bisik Danar di telinganya. Sarah memalingkan wajahnya kepada suaminya. Sebuah senyum tipis yang hangat dan nyata akhirnya mengembang di bibirnya. Bukan senyum kemenangan atas kehancuran orang lain, tetapi senyum kepuasan akan sebuah perjalanan. "Ini bukan tentang menang atau kalah, sayang," jawab Sarah dengan suara rendah namun jelas. "Ini tentang akhirnya bisa membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan sebuah rapat direksi atau kata-kata arogan." Ia menatap kembali tanda tangannya di atas kertas. Simbol dari sebuah entitas yang kini sepenuhnya lahir dari prinsip, kerja keras, dan tanggung jawabnya sendiri. Di luar jendela, kota Jakarta terus bergerak dengan dinamisnya, tidak peduli dengan drama di menara tinggi atau kantor kecil. Yang bertahan bukan yang paling kuat atau paling keras, tetapi yang paling tahan uji oleh aturan dan kepercayaan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan inspirasi berhenti sampai di sini. Subscribe, agar kamu selalu ingat, kamu juga bisa bangkit, kamu juga bisa menang. Nyalakan notifikasi, karena perjalanan berikutnya mungkin jadi yang mengubah hidupmu.